Main selundup, saya tangkap sendal lagi dan penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya paling tinggi di sini. Pasti beres. Di balik layar pemerintahan Indonesia ada gemuruh yang tak terlihat oleh banyak mata. Terkadang ketika langit ekonomi tampak cerah, angin kencang datang tanpa pemberitahuan. Menko Purbaya, seorang figur yang tenang namun tajam, baru-baru ini memberikan sinyal yang sangat mengejutkan. Apa yang sedang terjadi di balik pernyataan tegasnya? Sebentar lagi mungkin kita akan menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah wajah perekonomian Indonesia. Pernyataan Purbaya yang mengarah pada penangkapan besar-besaran bukanlah sekadar ancaman kosong. Di dunia politik dan ekonomi, kata-kata seperti ini memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar informasi. Ini adalah sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan dan ketika tiba waktunya, dampaknya akan terasa di setiap sudut negeri. Apa yang sebenarnya menjadi dasar dari ancaman ini? Mungkin kita harus melihat lebih dalam pada akar masalah yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan aliran dana ilegal sudah menjadi musuh utama dalam sistem perekonomian kita. Dalam setiap langkah reformasi, masalah ini selalu muncul kembali. Purbaya dengan segala pengalamannya tahu betul bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianat negara. Ketika ia berbicara tentang penangkapan besar-besaran, kita bisa melihatnya bukan hanya sebagai reaksi terhadap satu peristiwa, tetapi sebagai pernyataan tegas untuk menciptakan iklim baru yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, langkah berani ini tentu tak akan mudah, sebab dalam dunia politik Indonesia banyak pihak yang memiliki kekuatan besar, baik itu di sektor bisnis, politik, maupun dalam jalinan hubungan internasional. Menko Purbaya harus siap menghadapi rintangan besar. Ia tak hanya berhadapan dengan individu, tetapi juga dengan sistem yang sudah terlalu lama terlindungi. Ini bukan hanya soal uang yang hilang dalam proyek-proyek besar, ini adalah soal kepercayaan rakyat. Ketika pemerintah gagal menjaga integritasnya, maka yang hilang adalah kepercayaan terhadap masa depan negara. Dan itu adalah hal yang lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri. Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi ada mereka yang menginginkan sistem lama yang penuh dengan kedok dan kepalsuan. Di sisi lain ada Purbaya dan mereka yang ingin memperbaiki jalan Indonesia meski harus melawan arus yang begitu kuat. Penangkapan besar-besaran ini bisa jadi adalah titik balik, sebuah momen yang akan menciptakan sejarah baru bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam politik Indonesia. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak bagi Indonesia untuk melangkah ke depan dengan kepala tegak, membebaskan diri dari jeratan korupsi yang telah mengikatnya begitu lama. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini akan berhasil, apakah Purbaya mampu menghadapi sistem yang telah lama berakar, apakah ia akan mendapat dukungan yang cukup untuk menjalankan misinya. Ini adalah ujian besar, namun seperti kata pepatah, jika tak diuji, kita tak akan tahu seberapa kuat kita. Di balik penangkapan yang mungkin terjadi, ada harapan yang harus terus dipupuk. Harapan bahwa Indonesia bisa lepas dari rantai korupsi dan ketidakadilan. Bahwa negeri ini bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang yang akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih adil dan transparan. Apa yang bisa kita pelajari dari langkah Purbaya ini? Pertama, keberanian untuk bertindak. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh ketidakpastian, kita harus berani mengambil keputusan meski penuh dengan risiko. Ini adalah bentuk keberanian yang seharusnya menginspirasi kita semua.
Kedua, konsistensi dalam menjalankan visi. Purbaya tak hanya berbicara, ia bergerak. Mungkin tidak semua orang setuju dengan caranya, tapi yang pasti ia tak pernah mundur dari tujuan utamanya, menegakkan keadilan untuk negara ini. Namun, apakah penangkapan besar-besaran ini akan cukup? Tentu saja tidak. Ini adalah langkah pertama, namun perjalanan masih panjang. Dalam reformasi apapun, yang terpenting adalah memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan hanya menindak individu. Jika kita hanya melihat ini sebagai upaya untuk memberantas korupsi, kita akan gagal memahami gambaran besar. Ini adalah tentang membangun kembali fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan lebih berdaya saing. Dan itu dimulai dengan menghilangkan praktik-praktik yang sudah mencemari sistem kita. Indonesia, sebuah negara besar dengan potensi luar biasa, sedang berada di persimpangan jalan. Salah satu jalan mengarah pada reformasi dan perubahan, sementara yang lainnya mengarah pada stagnasi dan ketidakpastian. Disinilah peran Purbaya sangat penting. Ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap arah masa depan bangsa. Setiap penangkapan yang terjadi akan mengirimkan pesan keras kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan lagi mentolerir korupsi dan ketidakadilan. Namun, ini juga bisa menjadi warning bagi mereka yang masih mencoba menutup-nutupi kebenaran di balik kekuasaan. Apakah kita siap dengan perubahan ini? Tentu saja, seperti setiap perubahan besar lainnya, kita harus siap untuk menghadapi dampak yang datang. Mungkin akan ada gangguan dalam jangka pendek, namun jika niat dan langkah Purbaya benar-benar untuk kepentingan rakyat, maka dampak positifnya akan terasa dalam jangka panjang. Sebagai rakyat, kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan untuk membantu perubahan ini. Sebab perubahan besar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk mendukung dan menjaga agar proses ini tetap berjalan dengan baik. Indonesia kini berada di tengah-tengah panggung dunia, dan bagaimana kita mengelola perubahan ini akan menentukan posisi kita di masa depan. Purbaya mungkin bukan satu-satunya yang bertarung, namun langkahnya akan menjadi contoh bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa meskipun sistem mungkin sangat besar dan kuat, keadilan tetap bisa dimenangkan. Di masa depan, kita akan melihat apakah langkah ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk bangkit, ataukah hanya sebuah angin yang lewat. Namun, satu hal yang pasti, perubahan sedang datang, dan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi bagian dari sejarah baru yang lebih baik. Peace.